kanan Polres Muratara dan petugas damkar setempat. Sehingga dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Diperkirakan atau diduga bahwa kendaraan tersebut akibat konsleting kelistrikan kendaraan tersebut. Selanjutnya penumpang bus dipindah alihkan ke bus lainnya untuk menuju ke Medan. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, Ainus melaporkan. Bus Cahaya Trans tujuan Jakarta-Yogyakarta terguling dan menabrak pembatas jalan di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah. 16 penumpang tewas, 19 penumpang lainnya terluka. Bus penumpang tujuan Jakarta-Yogyakarta kecelakaan di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Semarang, Jawa Tengah, Senin dini hari. Bus dengan 34 penumpang tersebut menabrak pembatas jalan, diduga dalam kecepatan tinggi. Dari hasil penyelidikan sementara, bus melaju dengan kecepatan tinggi sebelum terguling hingga bagian atas kabin ringsek. Bus tersebut dari arah Jakarta dengan tujuan Yogyakarta, sampainya di tikungan Simpang Susun tersebut dengan kecepatan cukup tinggi, maka bus tersebut menabrak pembatas jalan sehingga mengakibatkan bus tersebut terbalik. Proses evakuasi korban berjalan lebih dari 3 jam akibat banyaknya penumpang yang terjepit. Kini korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Karyadi Semarang, sementara korban luka dibawa ke 3 rumah sakit lainnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Ainus melaporkan. Hasil pemeriksaan polisi diketahui bus PO Cahaya Trans yang terguling dan menewaskan 16 penumpang ternyata dikemudikan sopir cadangan. Polisi kini masih memeriksa sopir bus tersebut. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hariwibowo meninjau posko antemortem di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Dari hasil pemeriksaan diketahui pengemudi bus PO Cahaya Trans merupakan sopir cadangan. Sopir bus diamankan di Satlantas Polrestabes Semarang. Polisi juga melakukan tes urin terhadap sopir cadangan untuk mengetahui apakah dalam pengaruh narkoba atau zat lainnya. Sebelumnya, bus berpenumpang 34 orang mengalami kecelakaan pada Senin dini hari di Exit Tol Krapyak, Semarang. Ini menjadi keprihatinan kita setelah kita cek, ternyata driver kendaraan bus tersebut adalah driver cadangan. Kemudian kita melakukan olah TKP, kita melakukan penyidikan untuk korban yang luka-luka sepenuhnya nanti ditangani. Pemirsa, seorang prajurit TNI ditemukan tewas di Teluk Bintuni, Papua Barat. Korban diduga meninggal dunia akibat penganiayaan. Duka menyelimuti keluarga Prada Cek Yakonia Soor, prajurit TNI yang bertugas di Brigade Infanteri 26, Guarana, Piarawaimo, Teluk Bintuni, Papua Barat. Prada Jack dilaporkan meninggal dunia pada Sabtu lalu dengan sejumlah luka memar dan cedera serius di sejumlah bagian tubuh. Diduga korban tewas akibat penganiayaan yang dialami oleh korban. Bapak tak puas, kau pun meninggalin Bapak tak puas. Kenapa sampai kau meninggal? Anak yang bongsu. Dari berapa bersaudara Bapak? Laki-laki 3, perempuan 3. Berarti 6 ya, 6 saudara. Keluarga yang paling bongsu sekali. Pihak keluarga mendesak TNI melakukan penyelidikan secara transparan dan pelaku penganiayaan dihukum berat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, Ainus melaporkan. Polda Jawa Tengah resmi menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka kasus kematian dosen Untak Dwinanda Lincia Levi. AKBP Basuki terbukti melakukan kelalaian yang berujung pada meninggalnya korban. Basuki, komentarnya Pak. Ini Pak, Basuki gimana Pak? Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng menetapkan AKBP Basuki sebagai tersangka dalam kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus Dwinanda Lincia Levi.
Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Direktorat Kriminal Umum mengacu adanya unsur kelalaian yang dilakukan AKBP Basuki pada kematian korban di kamar hotel pada bulan November lalu. AKBP Basuki yang kini resmi dipecat atau dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari kepolisian akan kembali dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Jateng sebelum adanya putusan banding dari Mabes Polri. 359 ya, kemudian ditambah dengan pasal berapa ya? 306 ya, 306 dan 306 untuk 304 ya, kemudian pasal 359 tidak melakukan pertolongan kepada orang yang sedang membutuhkan pertolongan kesehatan, dan mengabaikan. Selain dijatuhi sanksi PTDH, AKBP Basuki dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian dan pasal 306 KUHP tentang penelantaran terhadap orang yang dalam penguasaan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Memperingati Hari Ibu, puluhan emak-emak di Depok membentangkan batik tulis sepanjang 27 meter. Kegiatan ini juga sebagai bentuk promosi batik dan kebaya kebanggaan tanah air. Meski di usia yang tak muda lagi, puluhan emak-emak dari komunitas kebaya Depok ini berjalan sambil membentangkan batik tulis bergambar Presiden Indonesia. Mulai dari Presiden pertama Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan bertajuk Bentang Batik Spektakuler ini digelar untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember 2025. Selain itu untuk mempromosikan budaya kebaya dan batik Indonesia. Cinta Kebaya Depok, kita mengusung bentang batik spektakuler hasil karya anak bangsa dari Mas Bayu, yaitu Sembung Batik dari Kulon Progo. Bentang batik spektakuler ini dirancang oleh anak bangsa dan dikerjakan secara kolaboratif oleh 18 pembatik lokal dari Kulon Progo dengan panjang 27 meter dengan kain batik tulis kualitas tinggi. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Di Hari Ibu, Menteri Keuangan Purpaya Yudi Sadewa bersama istri Ida Yulidina mengucapkan selamat Hari Ibu. Tak lupa Menteri Keuangan Purpaya melipkan pesan agar para ibu tak khawatir lantaran ekonomi Indonesia akan membaik. Untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia, selamat Hari Ibu. Semoga ibu-ibu di seluruh Indonesia kuat, sabar dalam menjalankan tugas sehari-hari dan memberi kontribusi yang maksimum bagi Indonesia. Ibu-ibu nggak usah takut, ke depan ekonomi akan membaik terus. Semangat!